Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ikhwanus Salam, selamat datang kembali dalam channel kami Sketsa Islam. Kami berharap sahabat selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi sahabat yang belum menyaksikan video-video kami sebelumnya, silakan klik video-video kami yang lain agar memperoleh informasi dan pelajaran menarik lainnya. Kali ini kami akan angkat sebuah kisah masyhur dari salah satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang banyak terdapat dalam kitab-kitab hadis sahih, diantaranya dalam kitab Tafsir Ibnu Mas'ud, kitab Rahasia Istana Surga karya Syekh Mahir Ahmad, yaitu kisah tentang manusia terakhir yang masuk surga. Akan datang suatu masa di akhirat ketika pintu-pintu surga dan pintu-pintu neraka ditutup rapat. Rasulullah SAW telah memberitahu kita tentang orang terakhir yang keluar dari neraka dan orang terakhir yang masuk ke dalam surga. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, orang paling akhir yang masuk surga adalah seorang laki-laki. Ia terkadang berjalan, terkadang merangkak, dan terkadang terbakar oleh api neraka. Ketika berhasil melewatinya, ia menoleh ke neraka lalu berkata, Maha tinggi Rabb yang telah menyelamatkanku darimu. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan padaku sesuatu yang tidak Dia berikan kepada seorang pun dari orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terakhir. Begitu pedihnya azab neraka hingga menjadikannya bersusah payah untuk dapat keluar darinya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, ia terseok-seok berusaha untuk membawa tubuhnya menjauh dari jurang neraka. Terkadang api menyambar ke tubuhnya, tapi saat itu juga Allah gantikan kulit yang terbakar habis dengan yang baru. Sungguh ia merasakan rasa sakit yang tidak dapat dibayangkan. Ia berusaha sekuat tenaga walaupun dengan cara merambat sejengkal demi sejengkal, menyeret perut dan kakinya dengan tangan yang juga terbakar. Pada saat yang sama Allah memberikan kekuatan kepadanya untuk melewati semuanya, dan sampailah ia kepada tanah luas yang tandus, kering kerontang, tapi jauh lebih baik daripada neraka yang baru saja ia lewati. Dengan keadaan yang sangat payah dan dengan rasa sakit yang tidak berhenti merambat di sekujur tubuhnya, ia berteriak sekencang-kencangnya untuk melepaskan rasa takut yang amat sangat, sambil memegangi leher karena rasa haus yang sangat luar biasa. Ketika Allah telah mengangkatnya dari neraka, kemudian diperlihatkan sebuah pohon kepadanya. Ia melihat pohon itu dengan mata air yang berada di bawahnya, hingga hatinya merasa ingin mendekat pada segala kenikmatan itu. Dengan suara parau bergetar, ia pun berdoa dengan tangisannya yang meledak, Wahai Allah, dekatkan aku ke pohon itu, agar aku dapat berteduh di bawah naungannya dan meneguk airnya. Maka Allah berfirman, Wahai anak Adam, jika aku mengabulkan permohonanmu, jangan-jangan kamu meminta sesuatu yang lain. Orang itu berkata, Tidak wahai Rabbku. Ia pun berjanji untuk tidak meminta kepadanya sesuatu yang lain. Nabi bersabda, namun Tuhannya memaklumi karena Dia mengetahui sesuatu yang sang hamba tidak mungkin bisa menahan diri saat melihatnya. Maka Allah mendekatkannya ke pohon tersebut, lalu ia berteduh di bawah naungannya dan meminum airnya. Kemudian diperlihatkan kepadanya pohon yang lain yang lebih indah dengan mata air yang lebih jernih. Orang itu kembali berkata, Wahai Allah, dekatkan aku ke pohon itu agar aku dapat berteduh di bawah naungannya dan meneguk airnya. Aku tidak akan meminta sesuatu yang lain kepadamu. Allah menjawab, Wahai anak Adam,
Bukankah kamu sudah berjanji kepadaku tidak akan meminta sesuatu yang lain? Orang itu terus berjanji kepada Allah bahwa ia tidak akan meminta kepadanya sesuatu yang lain. Maka Allah pun memenuhi permintaannya. Hal ini terjadi hingga berulang sampai ketiga kalinya. Ketika pada pohon ketiga ia mendengar suara-suara penduduk surga, ia kembali berkata, "Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalamnya." Maka Allah berkata, "Wahai anak Adam, apakah yang bisa memenuhi semua kepuasanmu hingga kamu tidak meminta lagi kepadaku? Puaskah kamu jika seluruh dunia dan seisinya, bahkan 10 kali lipat darinya kuberikan kepadamu?" Mendengar perkataan Allah, orang itu terkejut. Sungguh, ia tidak menduga dengan apa yang ia telah dengar. Setelah Allah angkat dia dari neraka, kemudian Allah dekatkan ke pohon rindang yang terdapat telaga di bawahnya. Setelah Allah hilangkan dahaga dan semua rasa sakit di sekujur tubuhnya, kini ia akan mendapatkan surga yang 10 kali lipat dari dunia dan seisinya. Seketika bayangan indah itu seakan hilang setelah mengingat betapa pendosanya dirinya. Serasa tidak akan mungkin mendapatkan itu semua. Ia merasa heran dan berucap, "Wahai Tuhanku, apakah engkau hendak mempermainkan aku, padahal engkau adalah Rabb semesta alam?" Dalam hatinya orang itu sungguh merasakan kebahagiaan yang tiada tandingannya. Begitu bahagia hingga ia hampir tidak percaya dengan janji Allah. Maka Rasulullah tertawa hingga nampak gigi geraham beliau. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tertawa?" Beliau pun menjawab, "Aku tertawa karena Rabb semesta alam telah tertawa." Ketika orang itu berkata, "Wahai Tuhanku, apakah engkau hendak mempermainkan aku, padahal engkau adalah Rabb semesta alam?" Maka Allah menjawab, "Aku sama sekali tidak mempermainkanmu, tapi aku Maha Kuasa terhadap apapun yang aku kehendaki." Maka diserulah kepada orang itu untuk memasuki surga Allah Ta'ala. Baginya kebahagiaan semisal dunia dan seisinya, bahkan 10 kali lipatnya. Dengan perasaan penuh sukacita serta kebahagiaan yang membuncah di dalam dadanya, disongsonglah pintu surga yang membentang terbuka di hadapannya. Seraya menangis dan tertawa, mensyukuri anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar baginya. Sungguh ialah Zat yang Maha Pengampun dan Zat yang Maha Kaya. Di tangannya lah semua keputusan. Dia Maha berkehendak atas segala sesuatu. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Ya Allah, masukkanlah kami ke surga atas rahmat-Mu. Amin.